Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus Ratna Amalia. Hari ini saya akan membawakan tema tentang job description. Hari ini saya juga akan menjawab pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya adalah maka motivator harus bisa mengambil hati murid dengan perlahan agar murid mau masuk ke dalam kelas dan mengikuti pembelajaran. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jika ada murid yang menangis, motivator bisa dengan perlahan menanyakan alasan kenapa murid tersebut menangis. Jadi dengan begitu, motivator tahu alasan kenapa murid itu menangis dan mencari jalan keluar efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Maka motivator harus bisa dengan tegas memberikan arahan bahwa hal itu dapat mengganggu proses belajar dan membuat murid lain jadi terpecah konsentrasinya. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jika ada murid yang melamun, motivator bisa langsung menegur dengan baik dan mengajaknya untuk melakukan pembelajaran ringan, seperti menyanyi atau memberikan yel-yel semangat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jawabannya adalah melakukan laporan mingguan tentang perkembangan anak. Lalu, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin motivator setiap hari adalah menyiapkan modul pembelajaran, melakukan interaksi ringan dengan murid di awal pembelajaran, membuka dengan doa dan lagu-lagu penyemangat, lalu memberikan modul latihan sesuai dengan kemampuan murid. Motivator memberikan pujian dan semangat pada para murid agar mau berlatih semaksimal mungkin, memberikan PMR sesuai dengan permintaan murid, dan menutup pembelajaran dengan doa setelah belajar dan yel-yel semangat. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dalam pertanyaan selanjutnya, jawabannya adalah motivator bisa melakukan pengamatan secara afeksi dan juga melakukan penilaian secara kognitif pada setiap modul pembelajaran yang diberikan. Selain itu, motivator juga bisa sesekali menanyakan tentang apa kesukaan anak secara langsung. Tema selanjutnya adalah mengenai tugas dan tanggung jawab motivator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIUEO. Pertanyaan nomor 1, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Target motivator adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat proses pembelajaran secara fun learning dapat tercapai dengan menerapkan sistem-sistem pembelajaran yang telah ditentukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Motivator dikatakan dapat mencapai target atau tugas, yaitu ketika motivator mampu memenuhi kebutuhan bermain bagi anak dan kebutuhan bagi orang tua dalam memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. B. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Dalam pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tanggung jawab utama motivator Bimba adalah menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Berikutnya saya akan menjawab mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Motivator bisa menjadikan suasana di kelas aman dengan memastikan anak-anak melakukan permainan yang aman bagi dirinya dan teman-temannya, menjauhkan anak-anak dari benda tajam dan memberikan peringatan kepada anak agar tidak melakukan permainan yang bisa membuat temannya merasa tidak aman. Lalu nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Motivator dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kemauan dan kemampuan murid serta membimbing murid untuk melakukan pembelajaran dengan terarah dan menyenangkan. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Motivator dapat memberikan pujian dan motivasi pada murid sebagai gambaran dari bentuk mengasihi dan menyayangi murid. Pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan?
dengan menerapkan fun learning, dengan melakukan small step system dan individual system dalam proses belajar. Pertanyaan nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jawabannya adalah dengan melakukan evaluasi afektif dan kognitif pada murid, serta melakukan komunikasi berkala untuk mengetahui minat belajar mereka. Pertanyaan nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jawabannya adalah motivator bisa melakukan pengamatan terhadap sikap dan perilaku dari murid ketika sedang mengerjakan modul yang telah diberikan untuk latihan. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.